kita sambut penampilan dari Ibu Nur Laila SPD SD tentang literasi digital 1 minggu 1 karya. Nah, mari sama-sama kita dengarkan dengan sepenuh hati. Kepada Ibu Nur Laila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila SPDSD dari SDN 25 Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikapi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman beserta jajarannya, yang terhormat Bapak PGP dari Provinsi Sumatera Barat, kemudian Bapak Ibu pengawas dari Kabupaten Pasaman, serta tamu undangan, dan yang paling saya senangi yaitu calon guru penggerak yang memang sebentar lagi C-nya akan dihilangkan, akan menjadi guru penggerak. Tetap bergerak dan bergerak melakukan hal-hal baik di sekolah kita. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya merasa sangat bersyukur, bangga bisa ikut, bisa terseleksi masuk dalam program pendidikan guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dan diikutkan pelatihan di angkatan 7. Saya merasa bangga karena saya bisa bergabung berkolaborasi dengan CGP angkatan 7 walaupun saya lulus seleksinya di angkatan 5. Baiklah, para tamu undangan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana kerja pengembangan program sekolah saya, yakni dengan judul program literasi digital 1 minggu 1 karya, yaitu sebuah program untuk meningkatkan kompetensi murid, minatnya, motivasi, keterampilan, dan budaya literasi murid dalam kegiatan literasi terhibur, sehingga terwujud budaya positif di sekolah melalui kegiatan membaca buku manual dan yang sangat menariknya yaitu buku digital yang diakses menggunakan ID, di mana di sini anak akan terampil dengan kecakapan abad 21-nya dan menghasilkan karya yang orisinal. Di mana tujuan program yang latar belakangi program ini sesuai dengan apa yang kita pelajari pada modul pendidikan guru penggerak. Menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Nah, artinya di sini kita guru dituntut untuk menuntut murid-murid kita sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga murid-murid kita itu dapat berkembang potensinya dengan seoptimal mungkin. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi landasan kita dalam menyusun sebuah program di sekolah yang berpihak kepada murid. Dengan keadaan di lingkungan sekolah saya di mana minat baca murid masih rendah, kemudian masih ada beberapa murid yang memang belum lancar membaca. Nah, di sini saya melakukan aksi nyatanya, yaitu dengan literasi digital 1 minggu 1 karya. Harapannya ke depan memang terlihat
kajiannya yang memang berbasis IT dan memang meminta kecakapan literasi dan numerasinya. Banyak murid-murid kita ini yang membaca soal, menjawab soal tanpa membaca dan memahami soal tersebut. Nah, disinilah saya bergerak untuk melakukan program yang berpihak pada murid, yaitu kegiatan literasi. Nah, dalam hal ini saya memberdayakan aset di sekolah, yaitu gedung perpustakaan, ruang kelas yang tersedia pojok baca dan buku-buku yang tersedia. Dan yang menjadi program saya di sini yang membedakan dengan program literasi yang lainnya, yaitu juga tersedia perpustakaan digital, di mana di dalam perpustakaan digital tersebut tersedia ratusan komik pembelajaran, video pembelajaran yang bisa diakses oleh murid dengan mudah. Kemudian tujuan program ini yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi, minat, motivasi dan keterampilan murid, mewujudkan kepemimpinan murid melalui melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan murid secara aktif. Kemudian menciptakan lingkungan yang dapat mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. Yang terakhir ujungnya itu semua program yang dilaksanakan ini adalah untuk mewujudkan tercapainya profil belajar Pancasila di sekolah saya. Kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ini. Sebelum program ini dilaksanakan, saya sudah membuat tahapan bagiannya, di mana di setiap tahapan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan bagian tersebut. Salah satunya di mana suara murid tersebut mereka menginginkan memiliki buku bacaan yang menarik. Nah, dengan adanya perpustakaan digital ini, maka tersedialah bagi murid kita untuk bahan bacaan buku digital, memang komik-komik yang sangat menarik. Kemudian struktur program dan mitranya, di sini program saya ini melibatkan murid dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana pelaksanaan literasinya ini 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian di jam istirahat anak-anak mengunjungi perpustakaan yang dijadwalkan satu hari per satu kelas. Kemudian mengunjungi juga perpustakaan digital satu hari per satu kelas. Bagi kelas yang tidak dapat jadwal kunjungan, mereka melakukan kegiatan membaca di pojok baca mereka masing-masing. Kemudian sumber daya yang saya gunakan yaitu modal manusianya, yaitu kepala sekolah saya, Sonia Marnita, yang memang saya bangga karena saya punya kepala sekolah seorang guru penggerak. Kemudian untuk wilayah saya juga sangat bangga karena mungkin di sekolah lain pengawasnya satu, tapi di sekolah saya sering hadir pengawasnya dua, yaitu Ibu Bapak Sakirman dan Ibu Idelvi Triyanti. Ya, jadi kami selalu dibina oleh pengawas, oleh kepala sekolah, dan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini dari teman-teman mungkin dapat materinya dari fasilitator, antar CGP dan PP. Tapi saya dapat pembelajarannya dari Fasil, dari PP, antar CGP, dan juga dapat bimbingan dari kepala sekolah saya yang memang guru penggerak. Jadi sumber belajar saya lebih banyak. Kemudian modal fisik yaitu berupa modal bangunan perpustakaan dan perpustakaan digital. Kemudian modal finansial yaitu berupa sumbangan dari guru dan sumbangan orang tua. Kemudian modal budaya dan agama. Kemudian modal sosial, modal politik. Nah, kemudian di sini sumber daya aset daerah yang akan saya berdayakan yaitu pelibatan perpustakaan daerah. Di mana dengan adanya perpustakaan daerah ini kita dapat menjadi kerjasama nanti dengan adanya program penitipan buku. Jadi buku-buku perpustakaan daerah bisa dititipkan
dihadirkan di sekolah kita sebagai sumber bacaan bagi murid-murid kita sehingga murid-murid kita bisa lebih termotivasi lagi untuk membaca. Kemudian berikutnya kapasitas yang dimiliki sekolah saya yaitu modal manusianya, kepala sekolah, kemudian guru, murid dan orang tua, kemudian modal fisiknya berupa ruang perpustakaan, ruang kelas yang tersedia pojok baca, kemudian perpustakaan digital dan mading yang tersedia untuk masing-masing kelas, tempat anak kita beraktivitas. Mungkin kita sering melihat di buku-buku tulis atau di buku paket yang dimiliki anak-anak kita, banyak di sana terdapat coretan-coretan kata-kata atau gambar. Disinilah mungkin kita belum memberikan kepada mereka ruang bagi mereka untuk berkreasi sehingga mereka menumpahkan kreasinya pada buku latihan atau buku paket sekolah. Nah, dengan adanya mading, murid kita dapat membuat karyanya dan memajang karyanya tersebut di tempat yang sudah kita sediakan. Kemudian sumber dayanya yang berikutnya yaitu untuk perencanaannya mulai dari dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru dan para murid melalui tahapan bagian. Kemudian rencana evaluasi, pelaksanaan evaluasi itu oleh kepala sekolah, guru dan murid. Kemudian alat pengumpul data yaitu refleksi dari murid, apa yang sedang mereka senangi dari kegiatan atau program ini, apa yang akan ditingkatkan dan apa yang mesti dihilangkan. Kemudian kemungkinan tantangannya yaitu murid itu tidak konsisten melakukan kegiatan literasi digital satu minggu satu karya. Mungkin ada beberapa murid yang memang tidak merasakan karya atau malas membaca. Nah, tantangan ini akan diatasi dengan cara melakukan diskusi dengan murid, melakukan segitiga restitusi dan coaching kepada murid kita agar mereka dapat termotivasi secara intrinsik, menyenangi dan melakukan kegiatan literasi ini memang dari hatinya, bukan lagi karena suruhan kita. Kemudian tantangan yang kedua yaitu bentuk jadwal kegiatan literasi dengan kegiatan sekolah lainnya. Karena diprogramkan 15 menit sebelum masuk, kadang kita mengadakan kegiatan pagi itu kadang terbawa waktunya itu lebih banyak. Umpamanya kegiatan upacara biasanya jam 8 sudah selesai, contohnya ada kegiatan yang molor sehingga kegiatan 15 menit membaca paginya itu akan bentrok. Itu kendalanya. Kemudian cara mengatasinya yaitu dengan melakukan jadwal penggantian kegiatan literasi. Mungkin anak itu jika di sekolah tadi tidak melakukan kegiatan literasi, mungkin nanti sepulang sekolah atau di rumah mereka melakukan kegiatan literasi. Kemudian tantangan berikutnya yaitu kurangnya pengawasan dan pendampingan dari guru. Cara mengatasinya yaitu dengan guru lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaannya kepada murid-murid setiap kelas. Kemudian tantangan berikutnya yaitu kurangnya ketelitian guru mungkin dalam pemeriksaan EYD pada hasil karya yang sudah anak-anak kita tuliskan di madingnya itu. Nah, untuk tantangan ini akan dilakukan yaitu dengan guru lebih sering melakukan pemeriksaan EYD sebelum hasil karya anak tersebut dipajang di sekolah, sehingga anak kita ini terbiasa nanti menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang kemudian demikianlah yang saya sampaikan. Sedikit akan saya perlihatkan videonya sekitar 2 menit. Dan untuk perpustakaan digital, bagi Bapak Ibu yang penasaran boleh berkunjung ke stand kami nanti. Di sana akan tersedia buku digital yang akan bisa diakses. Ini kegiatan membaca buku literasi digital
yang memang baru di sekolah kami. Ini kami dapatkan dari perpustakaan digital yaitu Kipin School. Nah, Bapak Ibu dapat mendaftarkan sekolah masing-masing ke Kipin School ini dan mereka nanti akan memberikan sebuah password sehingga Bapak Ibu dapat mengakses di laptopnya. Dan ini diberikan oleh Kipin perpustakaan digital secara gratis untuk seluruh sekolah di Indonesia. Jadi di sini ini anak kelas 1 yang saya videokan, mereka membaca buku digitalnya. Aksesnya memang di sekolah kami ada laptop dan komputer. Nah, ini saya memakai 2 layar. Ini layar laptop saya 1 dan layar komputer, sehingga ada 2 tampilannya. Nah, untuk secara klasikal itu saya tayangkan di sebuah infobus. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah berkunjung di kelas saya itu sebuah kelas yang memang diimpikan oleh sebuah guru dengan fasilitasnya di dalam kelas tersebut. Mungkin kita bisa bermimpi, alhamdulillah mimpi saya 12 tahun di 2012 saya ingin kelas saya seperti ini dan seperti ini tersedia fasilitas ini dan itunya. Alhamdulillah di tahun ini semua fasilitas di kelas saya pribadi alhamdulillah terlengkapi. Mimpi saya menjadi kenyataan. Jadi benarlah kalau kita berani bermimpi, alhamdulillah mimpi saya tercapai. Dan saya pun berbangga hati karena mendapatkan pemimpin yang memang sudah dilatih dan dibina di program pendidikan penggerak. Jadi saya mendapat sinergi yang positif dari beliau, kemudian dapat bimbingan yang baik dari beliau. Nah ini baiklah Bapak Ibu, demikianlah paparan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Laila SPD SD tentang literasi. Benar Bapak Ibu, sekarang yang menjadi fenomena di kita nih sama anak-anak kita adalah kemampuan literasi yang kita jas rendah, nggak tahu lah Bapak Ibu, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan ide sederhana yang disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga tadi bisa kita adopsi dan kita ATM ya, kita tiru dan terus kita kembangkan. Mudah-mudahan Bu Nur Laila bersama Kemseknya yang sudah juga tergabung ke dalam program bergerak, nah ini bisa terus meningkatkan bakjanya ini, nah supaya semakin sempurna, semakin lengkap ke depan dan bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Karena untuk saat sekarang Bapak dan Ibu memang hal yang perlu kita tingkatkan di generasi kita ke depan, salah satunya adalah generasi anak-anak yang hebat dalam membaca. Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin kita bagi sedikit, bahwa katanya di tahun 2045 yang akan datang memang benar-benar kompetensi anak itu tuntutannya 2 kali lipat daripada kompetensi kita sekarang Bapak dan Ibu. Kalau sekarang di masa kita ini, kita orang tua itu kebanyakan tanggungan kita hanya anak. Nah, anak-anak kita Bapak Ibu, tapi katanya di 2045 nanti maka yang sudah serba digital, anak punya beban lebih. Bukan anak-anak sekarang hanya nanti akan menanggung biaya hidup anak dan istri suaminya, tapi dia harus menanggung beban hidup kedua orang tuanya. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Maka untuk itu dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang harus lebih 2 kali lipat, dan itu muaranya adalah kita para pendidik di sekolah. Tidak bisa kita lagi bergaya seperti bagaimana guru-guru kita dulu bergaya mengajarkan kepada kita. Saja seperti ini sudah bisa jadi guru, tidak bisa Bapak. Baik.